Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Imam An-Nawawi amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasil ilal imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fi dharain wa anhu ay an Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita sampai di bab larangan berbuat zalim, kitab Riyadhus Shalihin. Sampai di hadis riwayatnya Al-Imam Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu namanya Abadilah. Itu termasuk sahabat yang besar-besar. Namanya Abdullah semuanya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, salah seorang yang tukang menjaga bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang ada namanya Kirkirah, namanya Kirkirah. Famata, kemudian Kirkirah ini mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Kata Rasulullah, dia di neraka, kata Rasulullah. Padahal kerjanya apa? Menjaga bekal-bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pergi berperang, pergi balik ini, dia ini termasuk orang yang tukang jaga bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia meninggal, kata Rasulullah, huwa finnar. Dia ini di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sedekat kayak gitu bisa masuk neraka. Tukang istilahnya khidmah lah sama Rasul, jaga barang bekalnya Rasulullah apa. Fadhahabu yanzuru ilaih. Akhirnya para sahabat pergi
Sahabat kan heran-heran, ini orang kerjanya jaga bekalnya Rasulullah, tapi ketika meninggal dia di neraka, kata Rasulullah. Ada apa ini? Hanya para sahabat pergi ke tempat meninggalnya Kirkirah itu tadi. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Jadi pergilah para sahabat ini pergi ke rumahnya Kirkirah. Kenapa Kirkirah ini, kata Rasulullah, masuk neraka? Pergilah dia ke rumahnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Maka para sahabat menemukan di dalam rumahnya ada semacam baju mantel, baju jas yang besar tuh. Katanya qad ghallaha, yang dia itu menyembunyikan hasil dari rampasan perang. Jadi orang perang itu kan kadang ada yang pakai baju yang besar tuh, macam jubah, macam apa besar, tebal. Ketika berperang, musuh kalah, yang meninggal-meninggal tentu bajunya jadi rampasan perang. Jadi Kirkirah ini mungkin disuka baju ini, akhirnya dia mengambil tanpa sepengetahuan Rasulullah, tanpa pengetahuan sahabat. Korupsi. Ini murni yang namanya korupsi ini. Jadi mengambil sesuatu bukan bagiannya. Rampasan perang itu halal kalau sudah dibagi sama Rasulullah. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dah, bawa balik. Halal. Dan itu juga halal bagi Rasulullah dan keluarganya. Tetapi ketika ada orang ini dapat, ketika musuh ini sudah mundur, kalah, kemudian ngumpulkan, nah biasanya rampasan perang dikumpulkan. Kaum muslimin tentaranya dikumpulkan apa yang bisa dikumpulkan. Entah ada duit, ada baju, ada pedang, ada tombak, lain sebagainya. Dikumpulkan, ada hewan ternak, dikumpulkan semua. Ini ada orang tukang korupsi namanya Kirkirah. Dia tengok ini baju ini bagus nih, sembunyikan dia, tidak ikut dikumpulkan, dikonimah supaya dibagikan nanti oleh Rasulullah SAW. Sebab mantel satu aja, kata Rasul, dia di neraka itu, kata Rasulullah. Korupsi mantel satu biji, bayangkan. Mantel sebiji itu berapa harganya? Semahal-mahalnya itu. Itu bahayanya korupsi. Ini korupsi tak tanggung-tanggung. Bisa terbeli pesawat pun terbeli juga. Ya Allahu Akbar. Mantel satu neraka jahanam, bayangkan. Gitu. Makanya jangan berani-berani korupsi. Punya jabatan bagus silakan, tapi korupsi jangan. Itu daftar masuk neraka namanya. Iya, bagus kau jadi tukang sapu saja daripada kau jadi pejabat tukang korupsi. Nih. Ini mantel satu. Kalau kau mobil satu gimana? Rumah satu. Duit sekian miliar, sekian ratus juta, sekian puluh juta. Tak usah hitung juta, kalau mantel sejuta itu udah sangat bagus dah. Itu kata nih, langsung Rasulullah nih. Dia di neraka. Itu hidupnya bareng sama Rasulullah nih, Ndah hidup bareng sama penjahat, korupsi lagi. Macam mana? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Enak. Apa tak enak? Duit. Enak. Apa tak enak? Jadi subhanallah. Kayak begitu. Jadi di zaman Rasulullah pun sudah ada contoh-contoh korupsi. Ini korupsi itu murni kezaliman. Mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Apa tak kasihan? Karena baju satu, balikkan aja kan selamat, kau tak masuk neraka. Balikkanlah, kalau yang bukan haknya tuh balikkan saja. Tak guna hidup di dunia ini, makan benda-benda tak halal. Hadis yang kedua. Jadi kadang-kadang orang ini melakukan hal tersebut tidak tahu bahayanya itu seperti apa. Cukuplah hadis ini kita sampaikan kepada orang-orang, ya.
Cukuplah hadis ini. Bahayanya mengkorupsi sebuah baju mantel. Bahayanya mengkorupsi sebuah baju mantel. Sebuah jas apa. Wan Abi Bakrata Nufai Ibn al-Haris radhiyallahu anhu wanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantaranya fungsinya kita ini ngaji hadis, ngaji taklim. Ini diantaranya fungsinya. Jadi kita ini selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan. Kalau tak gini, siapa nak ingatkan? Siapa nak ingatkan? Ini dulu Rasulullah yang ingatkan. Paling tidak kemarin ragu ambil tae, potong tae. Ini ngaji nih. Ambil. Baru tahu engkau nanti. An Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zamana qadis tadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu atau zaman itu berputar seperti hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 4 bulannya ini bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatun mutawaliyat, 3 beruntun. Bulan Ashurul Hurum itu ada 4, yang 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 beruntun. Kemudian yang 1 sendirian, Warajab. Rajab ini sendirian. Warajab wa Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumadi Atsaniyah dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab tengah-tengah. Sekarang cara membaca dulu. Kita banyak membaca bulan ini ada yang salah. Zulqaidah salah itu. Total salahnya. Bukan Zulqaidah, Zulqa'dah. Ainnya disukun. Zulqa'dah. Zulhijjah. Jangan Zulqaidah. Zulqaidah. Tidak, Zulqa'dah. Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab, yaitu antara bulan Jumadil Tsaniyah dengan Sya'ban. Jumadil Tsaniyah, Sya'ban, tengah-tengahnya ada Rajab. Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ayu syahri hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa Rajab wa Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ayu syahri, bulan apa ini? Kata Rasulullah tanya pada sahabat. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, ditanya sama Rasul, bulan apa? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bi ghairi ismih. Kemudian Rasulullah diam, tak menjawab. Sampai para sahabat ngirani nanti ini Rasulullah akan beri nama baru nih. Tidak sesuai dengan namanya yang biasanya. Qala alaysa Zulhijjah? Bukankah bulan Zulhijjah? Kata sahabat, qulna bala ya Rasulullah. Ayu baladin hadza? Berarti Zulhijjah. Kan Zulqa'dah, Zulhijjah. Maksudnya sekarang ketika Rasulullah sedang bersabda itu bulannya bulan Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang Rasulullah sekarang sedang bersabda katanya, sekarang ini bulan apa? Sahabat ini tidak tahu. Kalau ini bulan Zulhijjah, tapi sahabat ini diam. Allah dan Rasulnya yang tahu, lebih tahu. Rasulullah terus diam aja. Kata sahabat, mungkin Nabi ini nak ngasih nama lain ini. Bukan Zulhijjah lagi.
Ternyata tidak. Kata Rasul, Alaysa Zulhijjah? Bukankah ini bulan Zulhijjah? Oh, bala ya Rasul, ya Rasul, ini bulan Zulhijjah memang. Qala ayyu baladin hada? Ini negeri apa ini namanya sekarang ini? Kita sekarang berada di negeri apa ini? Rasulullah tanya. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat ditanya lagi, diam. Sahabat tak mau jawab. Jawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih itu, pandainya sahabat ini. Karena sahabat ingin sesuatu yang memang dari Rasulullah, dari wahyu. Kalau sahabat yang tanya, nanti orang, ya, enggak. Sahabat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mungkin ada nama lain, nama baru. Fasakata, Rasulullah diam lagi. Hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Sampai para sahabat lama ini saja, mungkin Rasulullah nak kasih nama lain ini, nama yang baru selain nama yang aslinya. Qala alaysal baladal haram? Bukankah ini adalah negeri tanah haram? Qulna bala. Kata sahabat, ya Rasulullah. Qala fa ayyu yaumin hadza? Ternyata tetap namanya tidak dirubah. Terus ini hari apa? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sahabat sebutnya tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusami bighairi ismih. Dan kami menyangka mungkin Rasul mau memberi nama selain nama yang aslinya. Qala alaysa yauman nahar? Qulna bala. Bukankah ini adalah hari nahar, hari penyembelihan? Maksudnya apa? Hari raya Idul Adha. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Alaysa hada yaumun nahar? Bukankah ini hari nahar, yaitu hari raya kurban? Qulna bala ya Rasulullah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha bi baladikum hadha bi syarikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyuballigh asyahidul ghaiba fala ba'da man yuballighu ayyakuna awalahu min ba'di man sami'ahu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram bagi kalian semuanya. Maksudnya jangan ganggu harta orang. Kau nak punya harta orang harus dengan cara yang betul. Jual beli atau mungkin diberi dengan ikhlas. Itu haram bagimu kau mengganggu-ganggu duit orang. Darah orang, nyawa orang, jangan sembarangan. Kau ganggu, itu hukumnya haram. Kau bunuh orang haram. Amwal darah kau curi, kau rampas, kau korupsi, itu semuanya haram. Wa aradakum, dan kehormatan orang lain juga itu haram hukumnya. Kau ganggu-ganggu tak boleh. Kahormati yaumikum hadza, seperti mulianya haramnya hari ini, yaitu hari nahar tadi, di tanah hadza fi baladikum hadza, di negeri kalian yang ini yaitu tanah haram. Bi syahrikum hadza, dan di bulan ini yaitu bulan haram, yaitu bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah, yaitu Zulhijjah. Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kalian nanti akan bertemu dengan Tuhan kalian nanti. Dan kalian, Allah Tuhan kalian akan menanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Kalian jangan berlaku zalim. Nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fala tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian nanti setelah aku tidak ada, kalian kembali menjadi orang-orang kafir, kata Rasulullah. Nanti kalau aku sudah tak ada, kalian jangan balik kafir lagi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, salah di antara kalian membunuh sebagian yang lain. Nah, itu kan melanggar tadi, enggak boleh bunuh-bunuhan, jangan. Ala liyuballigha syahidul ghaiba, hendaklah yang ada di sini menyaksikan
Sampaikan kepada orang-orang, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tidak ada di sini. Sampaikan. Hendaklah yang menyaksikan di sini, mendengar di sini, menyampaikan kepada yang tidak ada. Kata Rasulullah, itu pesannya saking pentingnya, disuruh sampaikan nanti kepada kawan-kawan yang tidak ada di sini. Sampaikan. Fala ala ba'daman yuballighu ayyakuna aw alahu min ba'di man sami'u. Bisa jadi orang yang dia mendengar melalui perantara yang disampaikan kalian menyampaikan kepada orang lain, dan ternyata orang itu lebih konsekuen daripada yang mendengar pertama. Itu bisa jadi karena mereka belum dengar, jadi sampaikan nanti kepada orang yang tidak ada, yang tidak datang di sini. Sampaikan, bisa jadi mereka yang tidak datang itu lebih konsekuen daripada yang mendengar langsung. Bisa jadi begitu kata Rasulullah. Summa qala ala hal balagh. Kata Rasul, bukankah aku sudah menyampaikan? Ala hal balagh, dua kali. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Ini amanah, ini aku harus sampaikan kepada kalian. Amanah, tidak boleh aku menyimpan sesuatu yang wajib aku sampaikan. Qulna na'am ya Rasulullah. Qala Allahumma syahad. Kata Rasulullah, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Maksudnya saksikan ya Allah, aku sudah menyampaikan amanah ini ya Allah. Jadi sudah disampaikan kepada umat manusia, dan disampaikan. Jangan zalim, jangan zalim, jangan zalim. Jangan saling membunuh, jangan saling merampas, jangan makan duit orang yang bukan haknya. Jangan mengganggu kehormatan orang. Nanti kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, kalian akan ditanya tentang amal-amal kalian. Disuruh sampaikan kepada semuanya. Saking pentingnya sampai Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, aku sudah sampaikan ya? Aku sudah sampaikan ya? Iya ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikannya. Penting, saking pentingnya. Wa an Abi Umamah Iyas Ibni Sa'labah al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Manik tana'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manik tana'a haqqam ri'in muslimin biyamini, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya neraka jahanam. Maksudnya apa Pak? Merampas kok dengan yamin, dengan sumpah. Tanah bukan punya dia. Katanya, sumpah demi Allah ini tanah ini dari atuk saya ke bapak saya terus diberikan kepada saya, kata dia. Kata orang, waduh, dia dapat disumpah macam mana lagi? Dia dah sumpah. Dia dah sumpah. Macam mana? Akhirnya dia dah menang. Ini namanya merampas hak orang lain dengan sumpah. Sumpah palsu. Padahal bukan punya dia, tapi dia sumpah dia. Entah apa benda, entah barang, entah apa. Sumpah demi Allah ini saya punya. Aku bersaksi katanya. Ya sudah, sumpah sudah. Yang sini tak berani sumpah, tak ada bukti. Yang sebelah sini tak ada bukti. Surat tanah tak punya, apa tak punya. Akhirnya udahlah, dia berani sumpah, sini tak berani. Udahlah, diambil dia. Ini namanya manik, di antara salah satu contoh. Jangan bersumpah untuk merampas harta orang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang merampas harta orang lain dengan sumpahnya, maka Allah akan mewajibkan neraka baginya. Langsung. Tanah berapa kali berapa? Tak harus ukuran 1 hektar, tak. Tidak harus ukuran 1 hektar. Bayangkan betapa ruginya. Apalagi seperti tadi si Kirkiroh tadi. Cuma mantel 1 aja menyebabkan masuk neraka jahanam. Aduh, luar biasa ruginya. Faqad aujaballahu an-nar wa harama alaihi jannah, dan Allah mengharamkan baginya surga. Begitu bahayanya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu bahayanya kayak gitu. Bahaya luar biasa.
Maling, astagfirullah. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Ya, maling, alah paling apa? Maling kotak amal, maling ayam, maling sama dosanya tuh. Kambe apalagi nak korupsi besar-besaran. Aduh. Macam mana? Gara-gara nyuri tak menyebabkan jadi kaya, tapi menyebabkan masuk neraka. Karena bukan haknya. Bayangkanlah yang seperti ini. Itu standar. Bukan harus merampas dengan jumlah yang sangat besar. Tapi nilai kezalimannya itu yang membuat dosa itu besar. Bukan kapasitasnya yang harus besar. Kecil pun tak banyak dia. Tapi nilai menzolimi orangnya ini yang membuat vonis masuk nerakanya. Umpamanya HP, kata sumpah ini HP aku punya. Padahal bukan dia punya. Dia sumpah dia bilang. Aduh, ya sudah. Ya. Masuk. Karena HP. Wa aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alihil jannah. Dan Allah mengharamkan baginya surga. Hidup di dunia ini sebentar aja ngapain ngaruk-ngaruk. Aduh. Tak usah ngaruk-ngaruk lah. Kita ni orang beriman. Faqala rajulun. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dia itu walaupun barang sikit ya Rasulullah? Barang yang remeh ya Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min arak. Kata Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min arak. Kata Rasulullah. Walaupun hanya sebatang kayu arak. Kayu arak itu apa? Kayu yang biasa untuk siwak tuh. Hah? Tuh. Yang segini aja kayunya, taruh di kocek tuh. Hah? Walaupun sebatang kayu siwak, kata Rasulullah, itu bisa menyebabkan orang itu masuk neraka jahanam ketika dia mengambil yang bukan hanya haram baginya. Ini kurang apa ini hadis sahihnya? Hadis rawahul Muslim, hadis sahih. Betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah kalaulah kita nih orang-orang yang beriman semuanya konsekuen seperti ini, aman, negeri aman, kaya raya, tak ada cerita. Hah, tengok. Bayangkan betapa bahayanya. Makanya sebetulnya perlu mendengar ngaji semacam ini, hadis dan sebagainya untuk mengingatkan diri sendiri. Bayangkan wa in kana qadiban min arak. Nama duit dah setumpuk gini nampak. 100 juta diskon 30%. Ini masalah nih. Ini bukan kau punya nih, Wak. Apa kau ambil-ambil? Yang ikhlas kalau nak bantu orang. Jangan nak mengambil bagiannya. Kalau bukan hakmu jangan kau ambil. Bahaya, kayu siwak sebiji aja bisa mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Apalagi duit 1 gepok, 2 gepok, 3 gepok, 1 berangkas duit. 1 berangkas duit macam mana? Ya. 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 Dia bilang apa? Dia tidak ngambil barang gitu. Ya itu namanya ya mengambillah seperti inilah. Ya mengikhlaskan ya pahala dari sampean nanti mudah-mudahan dia mungkin karena kalau sampean mengikhlaskan ya dia selamatlah. Isinya kan sudah dikasih hadiah, dihadiahkan.
Ya karena apa? Karena nggak selamat, karena tidak diikhlaskan. Tapi ya wallahu alam, hukum Allah ya. Kita tidak tahu di akhirat ya. Secara yang jelas apa? Ya sampean otomatis dapat pahala. Masalah nanti itu Allah yang punya apa? Yang punya keputusan. Dia tidak ada, entah dia minta ada tobatnya, tak ada apanya, itu enggak tahulah wallahu alam. Tapi itu tidak bisa kita jadikan apa namanya nih? Kita tidak bisa pastikan. Kita tidak bisa pastikan. Maksudnya ketika aku danu berarti dia daman. Nah, kalau pahala tetap yang sini dapat. Tapi untuk sana lepas atau tidak dari ini itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu tak ada tobatnya macam mana? Jadi di kesempatan ke sana orang yang ikhlasin aku semua kayaknya katanya. Enak aja. Nah, itulah, itu keputusan Allah. Saya nggak ikut ambil keputusan, ya. Saya nggak ambil keputusan. Kalau sampean ikhlas, sampean dapat pahala luar biasa. Untuk sana, ketika dia ada tobatnya atau tidak, minta maafnya apa tidak, nah, itu nanti itu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan apa namanya memberi keputusan. Jadi wallahu a'lam. Wa in kana qadiban min araq. Wa an Adi ibn Amirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan yati bihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami jadikan dia pegawai dari kalian semuanya atas suatu tugas, fakatabana mikhyaton fama fawqana gululan, kemudian dia menyembunyikan mikhyat. Mikhyat ini jarum. Kalau mata-mata tua jarum lubangnya pun udah tak nampak. Jarumnya pun tak nak, susah jatuh, dah susah nak nyari saking kecilnya. Katakanlah barang siapa yang kami jadikan dia pegawai untuk suatu tugas, kemudian dia menyembunyikan dari kami sebuah jarum ataupun di atasnya atau lebih besar dari jarum. Apa lebih besar? Obeng. Nah, contoh lah. Kana ghululan ya'ti bi yaumal qiyamah. Maka itu nanti akan menjadi belenggu yang akan datang padanya di hari kiamat nanti. Ghulul ini mengambil sesuatu tanpa korupsi lah. Ghulul itu sebetulnya korupsi. Ghulul itulah korupsi artinya sebetulnya. Dia nanti akan menjadi bencana di akhirat. Nampak nanti di akhirat nih ada yang bawa jarum, ada yang bawa motor, ada yang bawa mikul bus, ada mikul pesawat. Semua yang dia korupsi nanti di akhirat akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bawa jaket korupsi, ada yang bawa macam-macam, dibawa semua nanti. Karena ghululan ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia akan menjadi barang-barang korupsi yang akan dibawa nanti di hari kiamat. Faqama ilai rajulun aswadun minal ansar ka'ani anduru ilaihi faqala ya Rasulullah iqbal anni amalak. Faqala wa malak. Qala sami'tu kataqulu kadza wa kadza wa ana aqul an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji bi qalilihi wa katsirihi fama utiya minhu akhadha wa manuhi anhu intaha. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri, orangnya hitam, kulitnya hitam, dari orang-orang Ansar penduduk Madinah.
Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Kemudian orang tadi mengatakan, wa malak. Qala wa malak. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, terimalah tugasku yang engkau telah pasrahkan kepadaku. Terimalah tugas yang engkau telah pasrahkan kepadaku. Maksudnya mau resign, bahasa sekarang ini resign. Nah, ya Rasulullah, saya mau resign ya Rasulullah. Dengar Rasulullah bilang begitu, sabda begitu, ya Rasulullah, saya mau resign ya Rasulullah. Nggak sanggup, ngeri orang dapat amanah itu. Resign, saya mau resign ya Rasulullah. Kata, famalak, ada apa? Kata Rasulullah. Kenapa? Ada apa? Qala sami'tu taqulu kadza wa kadza, karena aku mendengar engkau tadi bersabda begini-begini ya Rasulullah. Wa ana aqulul an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji bi qalili wa katsirihi. Maka aku sekarang mengatakan, barang siapa yang kami jadikan pegawai dari kalian semua atas suatu tugas, maka hendaklah membawa, walaupun itu memang sedikit, walaupun banyak, kalian harus masukkan transparan semuanya. Walaupun sedikit, transparan, sampaikan. Fama utiya minhu, maksudnya gini, ini aku, ini segini dapatnya. Jadi supir setoran, menganggap setiap hari 20% umpamanya. Dapat umpamanya satu hari itu 200.000 lah katakan. 20%-nya berarti 40.000, ya kan? Tapi dia bilang, Pak, hari ini cuma dapat 150. Jadi 20%-nya 30.000, yang 10.000 artinya yang 50.000 ya ambil dia. Nah, ini namanya tidak, itu namanya korupsi seperti itu, tidak boleh. Hari ini Pak, ini saya dapat 400.000. Jadi bagian saya berapa? Oh, kamu 20%, engkau ambil sekian. Nah, atau pas Pak hari ini dapat 1 juta, nah, engkau ambil sekian, aku sekian. Pak hari ini cuma dapat 50.000 Pak. Itu maksudnya gitu. Orang kalau dikasih pekerjaan itu transparan, sedikit banyak tunjukkan. Fama utiya minhu akhad, kalau dia nanti diberi berapa, ya sudah, ini bagian saya. Wa manu ya anu intaha, kalau dia tak dapat, ini kita hari ini bangkrut nih, tak bisa lah. Mohon maaf nih, tak cukup operasional nih, jadi tak ada bagi hasil lah, habis semuanya. Ya sudahlah. Ini namanya orang amanah. Amanah, dikasih tugas tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya. Subhanakallahumma bihamdik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ghulul, ya, mengambil hak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita menjauhkan daripada berlaku zolim, ya, dijadikan orang-orang yang amanah sampai hari kiamat, diberi keturunan yang solihin dan solihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.